Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Cahaya, pernahkah kamu merasa sudah lama berdoa, namun jawaban yang diharapkan belum juga datang? Hati mulai lelah, jiwa terasa gelisah, dan dalam diam kamu bertanya, apakah Allah benar-benar mendengarkan? Jika perasaan itu pernah hadir di hatimu, maka video ini insya Allah dibuat khusus untukmu. Karena di balik doa yang belum terkabul, seringkali Allah sedang menjaga kita dengan cara yang tidak kita sadari. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam dan menenangkan hati, yuk dukung dakwah ini agar terus menyebar dan memberi manfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Cahaya, agar kamu tidak ketinggalan video-video dakwah yang menyejukkan hati dan menguatkan iman. Tekan juga tombol like dan share video ini kepada orang-orang terdekatmu, karena bisa jadi apa yang kamu bagikan hari ini menjadi sebab ketenangan hati bagi orang lain. Sekarang, mari kita mulai dan tenangkan hati bersama. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi pengingat dan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Pernahkah kita berada di titik hidup di mana hati terasa sangat lelah? Doa sudah berulang kali dipanjatkan, air mata telah jatuh berkali-kali di sepertiga malam, namun jawaban yang diharapkan tak kunjung datang. Dalam keadaan seperti itu, hati seringkali mulai gelisah, pikiran dipenuhi pertanyaan yang tak terucap, dan iman perlahan diuji. Kita mulai bertanya dalam diam, mengapa doa ini belum juga terkabul? Apakah Allah tidak mendengar atau apakah kita kurang sungguh-sungguh dalam meminta? Padahal, jika kita benar-benar merenung dengan hati yang jujur, Allah tidak pernah sekalipun lalai mendengarkan rintihan hambanya. Bahkan bisikan hati yang tak sempat diucapkan pun Allah Maha mengetahui. Kegelisahan yang muncul sebenarnya bukan karena doa kita tidak sampai, melainkan karena kita terlalu tergesa-gesa ingin melihat hasilnya. Kita ingin jawaban sekarang juga, sesuai dengan keinginan dan harapan kita, tanpa menyadari bahwa Allah bekerja dengan cara dan waktu yang jauh lebih sempurna. Seringkali kita mengira bahwa terkabulnya doa adalah satu-satunya bukti bahwa Allah mencintai kita. Ketika doa belum terwujud, kita merasa seolah-olah ditinggalkan. Padahal saudara-saudaraku, bisa jadi justru disitulah letak penjagaan Allah yang paling lembut. Allah menunda bukan untuk menyakiti, bukan pula untuk mengabaikan, melainkan untuk melindungi. Ada hal-hal yang kita inginkan dengan sepenuh hati, namun jika Allah memberikannya saat ini, justru akan membawa mudarat bagi iman, jiwa atau masa depan kita. Kita hanya melihat satu sisi kecil dari kehidupan, sedangkan Allah melihat keseluruhan jalan hidup kita dari awal hingga akhir. Allah mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, bahkan bertahun-tahun ke depan, sementara kita hanya berpegang pada perasaan hari ini. Dalam kegelisahan menunggu jawaban doa, seringkali hati kita menjadi rapuh. Kita mudah iri melihat orang lain yang doanya seolah cepat terkabul. Kita mulai membandingkan hidup, mempertanyakan keadilan Allah, dan tanpa sadar membuka pintu prasangka buruk. Disinilah ujian itu sebenarnya berada. Allah sedang menguji, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk melihat seberapa besar kepercayaan kita kepadanya. Apakah kita tetap yakin saat doa belum terkabul, atau justru berpaling ketika harapan tak segera terwujud? Allah tidak membutuhkan doa kita, tetapi kitalah yang membutuhkan kedekatan dengan Allah. Maka, ketika doa terasa tertunda, sesungguhnya Allah sedang mengajak kita untuk lebih lama berada di dekatnya, lebih sering bersujud, dan lebih dalam merasakan ketergantungan sebagai seorang hamba. Cobalah kita renungkan dengan hati yang tenang. Berapa banyak hal dalam hidup yang dulu kita inginkan dengan sangat kuat, namun akhirnya tidak terjadi. Lalu di kemudian hari kita menyadari, jika hal itu benar-benar terjadi, mungkin hidup kita tidak akan sebaik sekarang, atau bahkan akan dipenuhi penyesalan. Saat itulah kita baru memahami bahwa penundaan Allah adalah bentuk kasih sayang yang seringkali tidak kita sadari di awal. Allah menjaga kita dari keputusan yang salah, dari jalan yang keliru, dari luka yang lebih dalam. Namun karena penjagaan itu tidak terlihat, kita menganggapnya sebagai penolakan, padahal sejatinya Allah sedang memeluk kita dengan cara yang tidak kasat mata. Ketika doa belum terkabul, Allah juga sedang mengajarkan satu pelajaran penting, yaitu tentang sabar dan tawakal. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi tetap berdoa, tetap berikhtiar, dan tetap percaya meski hati belum melihat hasilnya. Tawakal bukan berarti berhenti berharap, melainkan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah kita melakukan yang terbaik. Dalam proses menunggu itulah, hati ditempa agar tidak bergantung pada makhluk, tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasil duniawi semata,
melainkan benar-benar bersandar kepada Allah. Jika kita mampu melewati masa penantian itu dengan iman yang tetap terjaga, maka sesungguhnya kita telah naik satu derajat dalam kedewasaan spiritual. Allah Maha Lembut dalam memperlakukan hambanya. Ketika kita meminta sesuatu yang berpotensi menyakiti diri kita sendiri, Allah menahannya. Ketika kita memohon sesuatu yang bisa menjauhkan kita darinya, Allah mengalihkannya. Dan ketika kita bersikeras dengan keinginan yang belum tentu baik, Allah menenangkan kita dengan penantian. Semua itu adalah bentuk penjagaan. Sayangnya, seringkali kita hanya fokus pada apa yang belum kita dapatkan, bukan pada apa yang telah Allah selamatkan dari hidup kita. Kita lupa bersyukur karena terhindar dari banyak keburukan yang bahkan tidak pernah kita sadari. Maka wahai hati yang sedang menunggu jawaban doa, berhentilah sejenak dari keluh kesah, tarik nafas dalam-dalam, dan tanamkan keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengatur hidupmu. Jika hari ini doamu belum terkabul, bukan berarti Allah menutup pintu. Bisa jadi Allah sedang menjaga hatimu, menjaga imanmu, dan menjaga masa depanmu. Bisa jadi Allah ingin kamu lebih dekat, lebih bersandar, dan lebih memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang terkabulnya keinginan, tetapi tentang ketenangan saat percaya penuh kepadanya. Disinilah awal dari hati yang damai, ketika kita belajar menerima bahwa penundaan Allah adalah bagian dari kasih sayangnya yang paling dalam. Ketika doa belum juga terkabul, seringkali Allah sedang mengajak kita untuk memahami satu hal yang sangat mendasar, bahwa pengetahuan manusia sangat terbatas, sedangkan ilmu Allah tidak berbatas. Kita memandang hidup hanya dari apa yang ada di depan mata. Kita menilai baik dan buruk berdasarkan rasa senang dan sakit yang kita alami hari ini. Apa yang membuat kita bahagia kita anggap baik. Apa yang menyakiti hati kita anggap buruk. Padahal, tidak semua yang terasa nikmat itu membawa kebaikan, dan tidak semua yang terasa menyakitkan itu membawa keburukan. Allah melihat jauh melampaui apa yang mampu kita lihat. Dia mengetahui apa yang tersembunyi di balik setiap peristiwa, bahkan yang tidak pernah terlintas di pikiran kita. Seringkali kita memohon sesuatu dengan penuh keyakinan bahwa itulah yang paling kita butuhkan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, menyebut nama Allah dengan penuh harap, lalu menunggu dengan hati yang berdebar. Namun waktu berlalu dan jawaban itu belum juga datang. Di saat itulah Allah sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita tentang kerendahan diri sebagai hamba, bahwa sekuat apapun keyakinan kita terhadap satu keinginan, tetap saja Allah yang paling tahu mana yang terbaik. Jika Allah langsung mengabulkan semua yang kita minta, mungkin kita akan merasa seolah-olah kita paling tahu apa yang baik untuk hidup kita sendiri. Padahal hidup ini terlalu kompleks untuk diatur hanya dengan keinginan manusia. Allah tidak pernah keliru dalam mengambil keputusan. Ketika Allah menunda, itu berarti ada hikmah besar yang sedang disiapkan. Bisa jadi jika doa itu dikabulkan sekarang, kita belum siap menerimanya. Hati kita masih rapuh, iman kita masih lemah, atau niat kita belum sepenuhnya lurus. Allah Maha mengetahui kondisi batin hambanya. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk memberi, dan kapan waktu yang tepat untuk menahan. Seperti hujan yang turun di waktu yang pas, jika terlalu cepat turun, tanaman belum siap menyerapnya. Jika terlalu deras, justru bisa merusak. Begitulah cara Allah memberi, selalu tepat, meski menurut kita terasa lambat. Dalam penantian doa, seringkali muncul rasa kecewa yang pelan-pelan berubah menjadi kelelahan hati. Kita mulai bertanya-tanya, apakah doa kita kurang baik? Apakah amal kita masih penuh kekurangan? Atau apakah kita tidak cukup dicintai oleh Allah? Padahal, penundaan bukanlah tanda kebencian. Justru seringkali penundaan adalah tanda perhatian yang sangat besar. Allah ingin kita terus datang kepadanya, terus berharap, terus bersandar. Jika semua doa langsung terkabul, mungkin kita hanya akan datang kepada Allah saat butuh, lalu pergi ketika keinginan terpenuhi. Namun ketika doa ditunda, hubungan kita dengan Allah menjadi lebih dalam, lebih jujur, dan lebih penuh kerendahan hati. Allah juga sedang melatih cara pandang kita terhadap hidup, bahwa hidup bukan tentang mendapatkan semua yang kita inginkan, melainkan tentang menerima apa yang Allah tetapkan dengan lapang dada. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berbaik sangka kepada Allah dalam keadaan apapun. Baik sangka bukan berarti menutup mata dari rasa sedih, tetapi tetap percaya bahwa di balik kesedihan, itu ada kebaikan yang sedang dirajut oleh Allah. Ketika kita mampu berbaik sangka di tengah penantian, disitulah ketenangan hati mulai tumbuh. Hati tidak lagi gelisah karena hasil, tetapi tenang karena percaya. Banyak orang yang baru menyadari hikmah penundaan doa setelah waktu berlalu.
Dulu mereka memaksa ingin satu jalan, satu keadaan, satu hasil. Namun setelah bertahun-tahun, mereka bersyukur karena Allah tidak mengabulkan doa itu. Ternyata, di balik doa yang tidak terkabul, Allah menyelamatkan mereka dari pilihan hidup yang salah, dari hubungan yang menyakitkan, dari rezeki yang membawa jauh dari Allah, atau dari keadaan yang merusak iman. Tetapi semua itu baru terlihat setelah hati menjadi lebih dewasa. Inilah bukti bahwa ilmu Allah jauh melampaui perasaan kita hari ini. Maka saat doa belum juga terwujud, jangan jadikan itu alasan untuk berhenti berharap. Justru jadikan penantian itu sebagai ruang untuk memperbaiki niat, membersihkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah. Teruslah berdoa dengan penuh adab dan keyakinan. Teruslah meminta dengan hati yang lembut, bukan dengan tuntutan. Karena hamba yang paling dekat dengan Allah bukanlah yang paling cepat doanya terkabul, melainkan yang paling kuat imannya saat doanya diuji dengan penantian. Disitulah Allah sedang menjaga kita, membimbing kita, dan menuntun kita menuju kebaikan yang mungkin hari ini belum mampu kita pahami. Dalam Islam, kita perlu memahami satu kebenaran yang menenangkan hati, bahwa tidak ada satupun doa yang benar-benar sia-sia. Setiap doa yang terucap, setiap harapan yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan, semuanya dicatat dan diperhatikan oleh Allah. Namun cara Allah menjawab doa tidak selalu sesuai dengan bayangan kita. Kita sering membayangkan jawaban doa itu harus berbentuk apa yang kita minta, terjadi kapan yang kita inginkan, dan datang dengan cara yang kita harapkan. Padahal Allah menjawab doa dengan kebijaksanaannya, bukan dengan keinginan kita. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman yang membuat hati merasa kecewa dan lelah. Ada doa yang Allah kabulkan secara langsung, sehingga kita bisa segera melihat hasilnya di dunia. Ada juga doa yang Allah tunda pengabulannya hingga waktu yang lebih tepat, saat hati kita sudah siap menerimanya. Dan ada doa yang tidak kita lihat jawabannya di dunia, karena Allah menyimpannya sebagai pahala besar di akhirat kelak. Bahkan ada doa yang dijadikan Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita, sehingga tanpa kita sadari, doa itu telah menyelamatkan kita dari siksa dan kesempitan di kehidupan setelah mati. Jika kita benar-benar memahami ini, niscaya hati akan jauh lebih tenang saat doa belum terkabul. Seringkali kita merasa rugi ketika doa tidak terwujud di dunia. Kita merasa seolah-olah usaha batin kita sia-sia, air mata kita terbuang, dan harapan kita dibiarkan menggantung. Padahal tidak ada satupun doa yang hilang. Setiap sujud, setiap lirik doa di malam sunyi, semuanya memiliki nilai di sisi Allah. Bahkan, ketika lisan kita terdiam dan hati, kita hanya mampu berdoa dalam diam, Allah tetap mendengarnya. Allah tidak membutuhkan suara yang keras, tidak pula kalimat yang indah. Yang Allah lihat adalah ketulusan dan kejujuran hati seorang hamba. Bayangkan suatu hari nanti, ketika kita berdiri di hadapan Allah di akhirat, lalu Allah memperlihatkan pahala-pahala besar yang berasal dari doa-doa kita yang dulu tidak terkabul di dunia. Saat itulah mungkin kita akan terkejut dan berkata, andai saja semua doaku dahulu tidak dikabulkan di dunia, karena ternyata balasannya jauh lebih indah di sisi Allah. Penyesalan yang dulu ada di dunia akan berubah menjadi syukur yang tak terhingga. Inilah keadilan dan kasih sayang Allah yang seringkali tidak kita sadari saat masih hidup di dunia. Allah juga maha adil dalam membalas setiap doa sesuai dengan kondisi hambanya. Ketika kita berdoa dalam keadaan terzalimi, terhimpit dan penuh kesedihan, doa itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bisa jadi Allah menunda pengabulannya bukan karena menyepelekan, tetapi karena ingin mengangkat derajat kita lebih tinggi lagi. Setiap detik penantian itu bernilai pahala. Setiap rasa sabar yang kita jaga di tengah kekecewaan dicatat sebagai amal yang mulia. Allah tidak pernah membiarkan kesabaran seorang hamba terbuang percuma. Di sisi lain, doa yang belum terkabul juga mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan hanya pada hasil duniawi. Kita belajar bahwa ketenangan bukan berasal dari memiliki semua yang kita inginkan, melainkan dari keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Saat hati mampu menerima bahwa jawaban doa bisa berbeda dari harapan, disitulah iman menjadi lebih matang. Kita tidak lagi mudah goyah hanya karena satu keinginan belum tercapai. Kita mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih luas dan lebih dalam. Maka jangan pernah lelah untuk berdoa, meski jawaban yang diharapkan belum datang. Jangan berhenti berharap hanya karena waktu terasa lama. Teruslah mengetuk pintu langit dengan penuh adab dan keyakinan, karena setiap doa yang kita panjatkan sedang menuju kepada Allah, dan setiap doa itu pasti kembali kepada kita dalam bentuk yang terbaik menurutnya. Tugas kita hanyalah terus berdoa, bersabar, dan percaya bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hambanya,
Meski caranya seringkali berbeda dari apa yang kita bayangkan. Saat doa belum juga terkabul, seringkali Allah sedang membawa kita masuk ke fase kehidupan yang sangat penting, yaitu fase memperbaiki diri dan menata ulang hati. Tanpa kita sadari, penantian itu menjadi cermin yang jujur tentang siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita berdoa hanya ketika butuh, lalu menjauh saat hidup terasa lapang, ataukah kita tetap dekat dengan Allah dalam keadaan apapun? Dalam masa menunggu inilah Allah sedang melihat ketulusan kita, bukan untuk menilai dengan hukuman, tetapi untuk membimbing hati agar kembali lurus dan bersih. Banyak orang yang baru benar-benar mendekat kepada Allah justru ketika doanya terasa berat dan tak kunjung terjawab. Di saat semua jalan seakan tertutup, kita mulai menyadari bahwa tidak ada tempat bergantung selain Allah. Kita belajar merendahkan diri, mengakui kelemahan, dan mengakui bahwa kita tidak mampu mengatur hidup ini sendirian. Inilah momen di mana hati menjadi lembut, ego mulai runtuh, dan jiwa siap menerima hidayah dengan lebih lapang. Jika doa langsung terkabul tanpa proses ini, mungkin kita tidak akan pernah sampai pada kedekatan yang sedalam itu. Allah seringkali menggunakan penantian, doa sebagai sarana untuk membersihkan niat kita. Awalnya kita mungkin berdoa karena ingin hasil, ingin bahagia, ingin lepas dari masalah. Namun seiring berjalannya waktu, ketika hasil itu belum juga datang, doa kita berubah. Kita tidak lagi sekadar meminta, tetapi mulai berbincang dengan Allah. Kita mulai memohon ketenangan, kekuatan, dan keikhlasan. Di titik ini doa bukan lagi sekadar alat untuk mendapatkan sesuatu, tetapi menjadi jalan untuk mendekat dan mengenal Allah dengan lebih dalam. Inilah perubahan besar yang sering tidak kita sadari. Dalam proses ini pula, Allah mengajarkan arti sabar yang sesungguhnya. Sabar bukan berarti diam tanpa rasa, tetapi tetap menjaga iman meski hati sedang diuji. Sabar adalah tetap berbaik sangka kepada Allah saat air mata jatuh, tetap menjaga sholat saat hati lelah, dan tetap berdoa meski jawaban belum terlihat. Setiap kali kita berhasil menahan diri dari keluh kesah yang berlebihan, setiap kali kita memilih untuk berserah daripada berputus asa, disitulah iman kita sedang dikuatkan. Allah sedang menanamkan keteguhan di dalam jiwa kita. Penantian doa juga mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap dosa dan kekurangan diri. Saat doa terasa berat, kita mulai lebih sering introspeksi, memperbaiki sholat, memperbanyak istighfar, dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Bukan karena doa tertahan oleh dosa semata, tetapi karena Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik sebelum menerima apa yang kita minta. Allah ingin pemberiannya datang dalam keadaan kita siap secara lahir dan batin, sehingga nikmat itu tidak justru menjadi ujian yang lebih berat. Maka jangan sia-siakan masa menunggu jawaban doa. Jangan biarkan waktu itu berlalu dengan keluhan dan keputusasaan. Jadikan ia sebagai ladang amal, sebagai waktu untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Isi hari-hari dengan zikir, dengan syukur atas nikmat kecil yang sering terlupakan, dan dengan keyakinan bahwa Allah sedang membentuk kita menjadi hamba yang lebih kuat. Karena seringkali, yang paling berharga bukanlah apa yang kita dapatkan di akhir, tetapi siapa diri kita yang Allah bentuk selama proses menunggu itu berlangsung. Seringkali kita mengira bahwa kebaikan itu harus selalu datang dalam bentuk yang kita minta. Kita berdoa dengan satu gambaran tertentu di dalam pikiran, lalu berharap Allah mewujudkannya persis seperti itu. Ketika yang terjadi berbeda, hati pun merasa kecewa. Padahal Allah tidak hanya memberi sesuai permintaan, tetapi memberi sesuai dengan kebutuhan terdalam hambanya. Ada banyak kebaikan yang tidak kita minta, namun justru itulah yang paling kita perlukan. Di saat doa belum terkabul, bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Allah Maha Kaya dan Maha Pemurah. Jika Dia menahan satu hal, bukan berarti Dia ingin membuat hidup kita kosong. Justru seringkali Allah menggantinya dengan kebaikan lain yang mungkin tidak langsung kita sadari. Kita mungkin meminta diangkat satu masalah, namun Allah memberi kekuatan untuk menghadapinya. Kita mungkin memohon jalan keluar yang cepat, namun Allah memberi ketenangan agar kita mampu bertahan. Bukankah itu juga bentuk jawaban doa? Hanya saja karena tidak sesuai dengan keinginan awal, kita sering menganggapnya bukan jawaban. Dalam hidup, banyak pintu yang tertutup bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk mengarahkan kita ke jalan yang lebih aman. Allah menutup satu pintu agar kita tidak masuk ke ruang yang akan melukai iman dan hati kita. Namun pada saat yang sama, Allah membuka pintu lain yang mungkin awalnya tidak kita perhatikan. Kita terlalu fokus pada pintu yang tertutup, hingga lupa melihat pintu-pintu lain yang sebenarnya penuh dengan rahmat.
Disinilah Allah sedang mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap tanda-tanda kasih sayangnya. Seringkali kebaikan yang Allah siapkan datang dengan cara yang tidak kita duga dan pada waktu yang tidak kita rencanakan. Saat itu tiba, barulah kita menyadari bahwa penantian yang panjang tidaklah sia-sia. Kita mulai memahami mengapa dulu doa itu tidak langsung dikabulkan. Kita mulai melihat benang merah antara kejadian-kejadian yang dulu terasa menyakitkan dengan nikmat yang kita rasakan hari ini. Hati pun belajar bersyukur, bukan hanya atas apa yang diberikan, tetapi juga atas apa yang dulu ditahan oleh Allah. Allah juga ingin mengajarkan kepada kita bahwa rezeki dan kebahagiaan tidak selalu berbentuk materi atau keadaan lahiriah. Ada rezeki berupa ketenangan hati, rezeki berupa iman yang terjaga, dan rezeki berupa lingkungan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Semua itu sering kali datang sebagai pengganti dari doa yang tidak terkabul secara langsung. Jika hati kita peka, kita akan menyadari bahwa Allah tidak pernah benar-benar mengambil tanpa memberi. Yang terjadi hanyalah pertukaran bentuk kebaikan yang mungkin belum mampu kita hargai sepenuhnya. Maka belajarlah untuk memperluas makna jawaban doa. Jangan batasi kasih sayang Allah hanya pada satu bentuk yang kita inginkan. Biarkan Allah memilihkan untuk kita, karena pilihan Allah selalu lebih baik meski awalnya terasa berat. Ketika hati mampu menerima bahwa Allah tahu apa yang terbaik, disitulah kita akan merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Sebuah ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa apapun yang Allah berikan dan apapun yang Allah tahan, semuanya adalah bagian dari penjagaan dan cintanya kepada hambanya. Maka pada akhirnya, semua penantian ini bermuara pada satu sikap hati yang paling indah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Berserah bukan berarti menyerah tanpa harapan, tetapi menyerahkan hasil kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa Dia Maha Mengetahui dan Maha Mengasihi. Setelah kita berdoa, berusaha, dan menunggu dengan sabar, tugas kita hanyalah mempercayakan akhir dari semua itu kepada Allah. Di titik inilah hati mulai terasa ringan, karena beban yang selama ini kita pikul sendirian kini kita letakkan di hadapannya. Seringkali yang membuat hati gelisah bukanlah doa yang belum terkabul, tetapi keinginan kita untuk mengendalikan hasil. Kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana kita, sesuai waktu kita dan sesuai harapan kita. Ketika kenyataan tidak sejalan, hati pun memberontak. Namun saat kita belajar melepaskan kendali itu dan menggantinya dengan kepercayaan kepada Allah, ketenangan mulai hadir. Kita menyadari bahwa hidup ini bukan tentang memastikan semua keinginan tercapai, tetapi tentang berjalan bersama Allah dalam setiap keadaan, baik saat lapang maupun sempit. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian dalam penantian. Di setiap detik menunggu, sebenarnya Allah sedang menemani, menguatkan dan menjaga kita. Bahkan ketika hati terasa kosong dan doa seolah hanya menggantung di langit, Allah tetap dekat. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Kedekatan inilah yang seharusnya menjadi sumber kekuatan terbesar kita. Bahwa meski jawaban belum terlihat, kehadiran Allah selalu nyata bagi hamba yang mau merasakan. Di bab terakhir ini, kita diajak untuk menumbuhkan keyakinan bahwa waktu Allah selalu yang terbaik. Apa yang terasa lambat menurut kita, bisa jadi sangat tepat menurut Allah. Bisa jadi jika doa itu dikabulkan lebih cepat, kita belum siap secara iman dan mental. Bisa jadi jika doa itu diwujudkan sesuai keinginan kita justru akan tersesat dalam nikmat tersebut. Allah menjaga kita dengan cara yang seringkali tidak kita pahami, namun selalu penuh cinta. Teruslah berdoa meski hati pernah lelah. Teruslah berharap meski air mata pernah jatuh. Jangan berhenti mengetuk pintu langit hanya karena jawaban belum datang. Karena doa itu sendiri adalah bentuk ibadah, dan setiap ibadah yang dilakukan dengan ikhlas tidak pernah sia-sia. Allah mencintai hamba yang terus kembali kepadanya, bukan yang datang hanya saat butuh lalu pergi ketika merasa cukup. Jika hari ini doamu belum terkabul, tenangkan hatimu. Bisa jadi Allah sedang menjagamu, sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik, atau sedang menyelamatkanmu dari hal yang kelak akan kamu syukuri. Percayalah, tidak ada satupun doa yang Allah abaikan. Semua didengar, semua dicatat, dan semua akan kembali kepada kita dalam bentuk terbaik menurutnya. Dan ketika hati telah benar-benar percaya, disitulah jiwa menemukan ketenangan yang sejati. Ketenangan karena yakin bahwa bersama Allah tidak ada penantian yang sia-sia dan tidak ada doa yang pernah terlupakan. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali perjalanan hati yang telah kita lalui bersama, tentang doa yang belum terkabul, tentang penantian yang melelahkan, dan tentang keyakinan bahwa di balik semua itu,
Allah sedang menjaga kita dengan cara yang paling lembut. Tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia. Tidak ada satupun doa yang terucap tanpa makna. Semua didengar, semua diperhatikan, dan semua akan kembali kepada kita pada waktu terbaik menurut Allah. Tugas kita hanyalah terus berdoa, bersabar, dan berbaik sangka. Karena ketika hati mampu percaya penuh kepada Allah, disitulah ketenangan sejati akan tumbuh dan jiwa akan merasa damai meski belum melihat jawaban. Jika video ini terasa menenangkan hati dan menguatkan iman, jangan lupa untuk mendukung dakwah ini dengan cara yang sangat sederhana. Klik tombol subscribe di channel Langkah Cahaya agar kita bisa terus belajar dan saling menguatkan dalam kebaikan. Jangan lupa juga untuk like video ini agar semakin banyak orang yang bisa merasakan ketenangan yang sama. Dan tuliskan di kolom komentar apa doa yang sedang kamu panjatkan hari ini agar kita bisa saling mendoakan dan menguatkan satu sama lain. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dengan cara terbaiknya. Amin.